Nah, di sini ada produksi S besar menghasilkan A kecil, A besar, S besar, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Fazri. Hari ini kita membahas salah satu submateri dari teknik kompilasi. Apa saja? Yaitu context free grammar, parsing, derivation, pohon parsing, dan ambiguitas. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu context free grammar atau bahasa bebas konteks. Apa itu bahasa bebas konteks? Adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ya, di sini kita ada sebuah karakter yaitu alfa memproduksi beta. Ini dibacanya alfa memproduksi beta seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari suatu hasil produksi. Ya. Batasannya hanyalah luas kiri. Itu alfa adalah sebuah simbol variabel. Simbol variabel artinya huruf besar ya. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti di bawah ini. Kita lihat di sini ada dua contoh produksi. B besar menghasilkan C besar, D besar, E kecil, F besar, G kecil. Berikutnya, D besar menghasilkan atau memproduksi B besar, C kecil, D besar, E kecil. Teman-teman, kenapa saya harus membacakan huruf besar, huruf kecilnya? Misalnya B besar, C kecil, dan seterusnya, karena untuk membedakan mana yang merupakan simbol variabel dan mana simbol terminal. Seperti yang teman-teman tahu, simbol variabel masih bisa kita turunkan lagi. Namun yang tidak bisa kita turunkan lagi yaitu adalah simbol terminal atau huruf kecil atau karakter. Oke, berikutnya. Konteks free grammar adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Berikutnya, kita masuk ke dalam parsing. Apa itu parsing dan apa tugasnya parsing? Parsing bertugas untuk menentukan sintaks atau struktur dari sebuah program. Karena alasan ini juga disebut analisis sintaks. Sintaks dari bahasa pemrograman biasanya diberikan berdasarkan produksi. Nah, untuk menentukan sintaks ini ya parsing dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu penurunan terkiri atau disebut sebagai leftmost derivation. Simbol variabel yang paling kiri diturunkan atau dituntaskan terlebih dahulu sampai dengan penurunan terkanan. Jadi ingat leftmost derivation itu adalah penurunan dari kiri sampai dengan variabel yang paling kanan. Berikutnya yang kedua, yaitu penurunan terkanan atau kita sebut dengan rightmost derivation. Variabel yang paling kanan itu diturunkan terlebih dahulu seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh parsing. Teman-teman, di sini ada contoh dari konteks free grammar ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya akan kasih tanda. Ya, ini kita katakan sebagai atau ya. S besar menghasilkan A kecil. Jadi maksudnya apa? S besar ini menghasilkan dua produksi. Produksi yang pertama adalah A kecil, A besar, S besar, atau S ini juga bisa menghasilkan A kecil. Oke, berikutnya. A besar menghasilkan atau memproduksi S besar, B kecil, A besar, atau A besar menghasilkan B, A kecil. Nah, pertanyaannya, string AA, BB, AAA, ya, lakukan penurunan terkiri dan terkanan. Oke, kita coba untuk penurunan terkiri dulu ya, teman-teman. Kita lihat di sini, leftmost derivation.
S besar menghasilkan A kecil, A besar, S besar. Berikutnya yang kedua, S besar menghasilkan atau memproduksi A kecil, S besar, B kecil, A besar, S besar. Pertanyaannya ini kenapa berubah ya? Yang tadi di atasnya adalah A kecil, A besar, S besar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada karakter variabel yang ditandai warna merah ya, yaitu variabel A. Nah, kita lihat teman-teman, kok kenapa sih berubah jadi S besar, B kecil, A besar, S besar, seperti itu ya. Oke, S ini adalah hasil dari penurunan variabel A. Kita lihat di sini teman-teman. A ini, A besar, bisa menghasilkan S besar, B kecil, A besar. Nah, ini ya. Saya coret dulu aja biar gampang. Nah, jadi A ini diturunkan menjadi S besar, B kecil, A besar. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Oke, sisanya ini SS tidak berubah karena kita belum turunkan dahulu. Karena ingat, kita masih menggunakan leftmost derivation. Jadi yang sebelah kiri ya, kita lakukan penurunan terkiri terlebih dahulu. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mana yang variabel yang harus kita turunkan terlebih dahulu ya? Tentu saja yang paling kiri. Karena kalau kita lihat di sini ya, ada S besar, ada A besar, ada S besar. Nah, kita yang paling kiri dulu yaitu si S besar ini ya. Nah, kita turunin ini dulu. Oke. Produksi yang ketiga menjadi A kecil, B kecil. Loh, kok S-nya hilang? Ya, atau menjadi A kecil, B kecil, A besar, S kecil. Nah, kenapa S-nya hilang? Karena S ini ya, ini sudah diturunkan menjadi A. Ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, gitu ya. Jadi S berubah menjadi A. Kita tulis di sini ya, jadinya A seperti itu. Nah, tinggal apa? Tinggal A kecil, B kecil, A besar, S besar. Ya, karena ini kita belum melakukan perubahan. Nah, kita lihat di sini masih ada sisa variabel, yaitu variabel A dan variabel S. Jadi masih ada A besar sama S besar. Mana yang kita turunkan terlebih dahulu? Ya tentu yang variabel A, karena ini adalah leftmost derivation. Nah, kita lihat di sini A bisa memproduksi apa aja sih gitu ya. Nah, ini A bisa memproduksi B kecil, A kecil ya. Jangan yang ini lagi ya, nanti nggak selesai-selesai. Oke, B kecil, A kecil. Nah, A ini turun, teman-teman, menjadi B kecil, A kecil. Ya. Nah, ini tinggal yang terakhir, yaitu variabel S atau S besar, kita turunkan. Ya, ini variabel S bisa memproduksi A kecil. Ya, jadi ini turun, jadi A kecil. Oke, di sini terakhir kita lihat di sini ya. Produksi S memproduksi A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Nah, ini adalah sebuah terminal yang tidak bisa diturunkan kembali. Itu adalah cara dari leftmost derivation. Nah, berikutnya kita menggunakan rightmost derivation, teman-teman. Ini sama ya. Misalnya kita lihat di sini S memproduksi A kecil, A besar, S besar. Nah, tinggal kita lihat nih, teman-teman. Variabel mana ya yang paling kanan? Tentu kalau kita lihat di sini variabel S lah yang paling kanan. Oke. Nah, kita tinggal lihat, saya hapus dulu mungkin ya. Ini hapusnya sebentar. Siap, biar gampang saya hapus dulu. Oke. Kita mulai lagi. S memproduksi A kecil, A besar, S besar. Nah, kita bisa langsung turunkan variabel yang paling kanan, yaitu adalah S ya. S bisa memproduksi A kecil gitu ya. Maka ini turun menjadi A kecil. Oke, berikutnya oke, di sini S menghasilkan A kecil, A besar, A kecil ya. Nah, kita lihat kalau kita lihat di sini adalah variabel yang paling kanan yaitu adalah A besar ya. Nah, A besar ini kita turunkan lagi menjadi apa gitu ya.
S besar menghasilkan A kecil, S besar, B kecil, A besar, A kecil. Nah, seperti ini ya. Ini bisa diturunkan seperti ini. Jadi, A besarnya menghilang menjadi S besar, B kecil, A besar. Oke. Berikutnya, yang mana lagi gitu ya, yang harus kita turunkan, yaitu bisa, variabel A ya, di sini variabel A bisa kita turunkan lagi menjadi B A teman-teman semua ya, menjadi B A. Oke. Nah, sisa di sini adalah S besar memproduksi A kecil, S besar, B kecil, B kecil, A kecil, dan sisanya adalah variabel S. S kita turunkan lagi menjadi A kecil di sini ya teman-teman ya. Nah, maka kita akan menemukan string dari AA, BB, AA kecil seperti itu. Ini adalah contoh parsing, yaitu leftmost derivation dan rightmost derivation bekerja. Baik teman-teman semua, kita masuk ke derivation. Apa itu derivation ya? Sebetulnya hampir-hampir mirip nanti cara pengerjaannya dengan rightmost derivation ya. Saya bacakan dulu teman-teman. Pada CFG, sebuah string dapat diterima apabila dapat dibentuk proses derivasi. Ya, derivasi itu sendiri adalah urutan pergantian nama struktur dengan pilihan sisi kanan dari produksi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini agak mirip dengan rightmost derivation. Jadi penurunan dari sebelah kanan dulu. Sebuah derivasi dimulai dengan nama struktur tunggal dan berakhir dengan sebuah string dari token simbol. Baik, teman-teman, saya akan langsung saja masuk ke contohnya ya. Di sini kita ketahui ada sebuah grammar ya, EXP ini kita sebut sebagai expression dalam kurung EXP atau EXP menghasilkan ini saya pindahin ke slide berikutnya aja ya teman-teman ya supaya lebih luas lagi. Sebentar. Oke. Ini saya pindahkan saja, kemudian saya ganti ke pen. Baik, saya lanjut lagi, teman-teman semua. Di sini diketahui ada konteks free grammar atau ada grammar yaitu EXP. Ini kita sebut sebagai bisa kita singkat sebagai expression memproduksi dalam kurung EXP atau EXP juga dapat menghasilkan EXP ya, OP ini singkatan dari operator ya, dan EXP dan juga EXP bisa expression dapat menghasilkan juga yang namanya number teman-teman semua. Oke, berikutnya OP atau kita sebut sebagai operator ya, ini dapat menghasilkan atau memproduksi plus atau operator dapat menghasilkan minus atau kurang. Operator bisa menghasilkan juga dengan kali atau kita sebut sebagai asteris itu boleh. Berikutnya untuk number ya, number dapat memproduksi digit ya, atau juga number juga bisa memproduksi digit sama kali gitu ya, teman-teman masih ingat ya, kalau misalnya notasi reguler kalau ada yang kalinya ini bisanya seperti apa sih gitu kan, artinya dia bisa muncul, tidak muncul sama sekali sampai dengan n. Jadi mau ada muncul 2 digit, 3 digit, seterusnya kalau ada kali ini atau tanda asteris ini bisa dilakukan. Jadi teman-teman masih ingat di slide yang sebelumnya ya terkait notasi reguler. Berikutnya, digit itu bisa memproduksi apa sih gitu ya, tentu digit bisa memproduksi ya sebuah bilangan ya, bisa memproduksi 0, bisa memproduksi 1, 2, 3, seterusnya sampai dengan 9. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah string dalam kurung 34 kurang 3 tutup kurung dikali 42 diterima atau ditolak? Oke, artinya bisa dibentuk nggak nih ya string yang tadi ya 34 kurang 3 kali 42 ya. Baik teman-teman semua, kita masuk ke contoh derivation. EXP dapat memproduksi EXP, operator ya, OP, dan EXP. Ini diambil dari mana sih? Ini bisa diambil dari sini teman-teman nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, tadi kalau kita
bahas secara definisi, ya, derivation itu penurunan tekanan. Nah, jadi apa yang kita lakukan dahulu? Yang kita lakukan dahulu adalah ya kita melakukan yang namanya penurunan tekanan, teman-teman. Mana yang penurunan yang paling kanan ya tentu EXP ini, teman-teman. Ingat supaya apa? Supaya kita membentuk yang namanya string ini ya. Nah, kita bentuk string ini. Oke, berikutnya di produksi yang kedua ya, EXP memproduksi EXP OP number ya. Kok EXP-nya hilang sih ya? Karena ini akan kita rubah menjadi number karena bisa di sini ya. EXP juga dapat memproduksi number, teman-teman. Oke. Kalau yang di sebelah kanan ini, teman-teman, ini adalah penjelasannya ya. Ini kenapa bisa berubah, ini adalah penjelasannya. Misalnya di sini EXP memproduksi EXP, OP EXP, kemudian EXP yang ini ya menjadikan dia number. Nah, ini berubah jadi number di sini. Ini. Jadi ini yang sebelah kanan adalah penjelasannya. Berikutnya, produksi yang ketiga adalah EXP EXP menghasilkan EXP OP digit tanda asteris gitu ya. Nah, kenapa yang tadinya number menjadi berubah ini menjadi digit asteris gitu ya. Karena number itu bisa kita bisa memproduksi bisa digit, bisa juga digit asteris. Tapi kan di sini kita mau membentuk yang namanya 42, bentar ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin 42, berarti kan di sini ada 2 digit. Nah, makanya kita di sini memerlukan digit asteris. Karena kalau di notasi reguler yang pertemuan sebelumnya, notasi reguler bisa muncul hingga dengan n gitu ya. Makanya di sini digit asteris ya. Makanya di sini ada perubahan nih number digit asteris. Berikutnya lagi yang keempat, EXP menghasilkan EXP OP42. Dari mana ini angka 42? Ini tadi perubahan dari digit asteris berubah menjadi 42. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya EXP ya menjadi asteris di sini dulu ya. EXP OP42 ini berubah jadi 42. Oke, kita di sini mau membentuk kali ya, asteris di sini. Oke, seperti yang teman-teman tahu, operator ini juga bisa memproduksi kali ya, atau asteris, atau kurang, atau plus. Cuma yang kita cari di sini adalah sebuah kali atau asteris. Nah, maka di sini OP-nya berubah menjadi asteris, teman-teman. Ya, jadinya EXP kali 42. Nah, ini sudah kali 42 sudah nih ya. Nah, kita tinggal mencari dalam kurung 34 dikurang 3 tutup kurung. Oke, EXP ini juga ya bisa memproduksi ini ya dalam kurung tutup kurung EXP. Nah, ini makanya EXP menjadi tutup kurung EXP dalam kurung. Ini yang kali 42-nya ini udah selesai ya dibahas ya. Berikutnya berikutnya untuk EXP ini ya diturunkan lagi ya menjadi EXP OP EXP kan bisa aja ya. Jadi ini ya EXP ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, iya iya. Nah, ya. Oke. EXP menghasilkan dalam kurung EXP tutup kurung kali 42. Yang ini udah nggak usah kita bahas lagi ya. Berikutnya EXP ini kita mau bikin 34 dikurang 3. Nah, seperti apa? Ya kita bikin produksinya lagi menjadi EXP operator number EXP operator EXP gitu ya. Tinggal kita buat lagi aja ya sama seperti yang di atas. EXP-nya ini kita rubah menjadi number supaya kita mencari angka 3 di sini teman-teman. Kemudian OP-nya, operatornya ya untuk kita cari angka minus atau angka kurang untuk di sini ketemunya gitu ya. Nah, terus untuk 34 ya kita bisa rubah menjadi number ya. Kemudian dari number kita rubah lagi, kita turunkan lagi menjadi digit asteris ya, digit asteris kita mau sesuaikan nih angka apa yang mau kita cari, yaitu adalah 34 ya kan. Nah, di sini 34. Nah, ini ya.
Nah, digit asteris ini berubah menjadi 34 dikurang 3 kali 42. Nah, ketemu ya. Apakah string 34 dalam kurung 34 kurang 3 tutup kurung asteris atau kali 42 diterima atau ditolak? Nah, ini ketemu nih jawabannya nih. Seperti itu. Nah, yang kanan adalah penjelasannya teman-teman. Oke ya, mudah ya untuk dipahami kalau kita mengikuti langkah-langkahnya teman-teman semua. Baik, berikutnya pohon parsing, ya ini juga sebetulnya sama saja, ini terkait penurunan juga teman-teman. Jadi pohon parsing digunakan untuk menampilkan proses penurunan atau derivasi, ya sebuah pohon string menuju terminal menggunakan pohon, ya pohon parsing yang sesuai dengan derivasi adalah pohon berlabel di mana bagian node diberikan label nama struktur dan bagian daun untuk terminal atau simbol. Nah, ini ada contoh dari pohon parsingnya dengan menggunakan grammar yang sama ya, yang tadi ya untuk melihat derivasinya seperti apa. Ya, ini kita bisa buat di sini. Kita bisa lihat di sini teman-teman semua. Oke ya. EXP, OP, EXP ini mau dirubah jadi number ya dan seterusnya. Kita beresin dari yang paling kanan dulu itu bisa-bisa aja ya untuk ngebentuk sebuah string 34 dalam kurung 34 kurang 3 kali 42 ya. Nah, ini sama nih. Ini kita bisa lihat di sini ya di sebelah kiri slide-nya ya. Oke. Berikutnya ambiguitas dalam CFG ya. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Misalkan, terdapat tata bahasa sebagai berikut. S besar memproduksi atau menghasilkan A besar atau S menghasilkan B besar. Nah, di sini A besar menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan A kecil. Untuk memperoleh untai A atau terminal A bisa terdapat dua cara. Penurunannya bisa melalui S diturunkan ke A besar diturunkan jadi A kecil. Itu ketemu untuk mencari untai A. Atau dengan cara yang kedua yaitu S besar memproduksi B besar memproduksi A kecil. Jadi ada dua cara ya untuk mendapatkan atau memperoleh untai A. Nah, ini kita sebut sebagai ambiguitas. Nanti teman-teman bisa cari lagi, bisa explore lagi contoh-contoh dari ambiguitas itu seperti apa sih. Intinya adalah kita bisa menggunakan penurunan yang berbeda ya, tapi untuk menghasilkan satu untai yang sama, teman-teman. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Konteks free grammar adalah alat fundamental dalam linguistik dalam ilmu komputer yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan struktur sintaksis bahasa dengan cara yang formal dan sistematis. Parsing memainkan peran kritikal dalam memahami dan menginterpretasi struktur bahasa, baik dalam konteks bahasa alami maupun bahasa pemrograman. Derivation dan parsing tree membantu dalam visualisasi dan pemahaman proses pembentukan string dari simbol-simbol gramatikal, memudahkan analisis sintaksis dan semantik. Ambiguitas, ya, sementara itu menantang tapi penting untuk diidentifikasi dan diatasi karena dapat mempengaruhi kejelasan dan keefektifan komunikasi dalam bahasa alami serta interpretasi program dalam komputer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.